Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Eri Sufiadila dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang dongeng di Desa Bay. Apa sih dongeng itu? Dongeng merupakan salah satu bentuk dari cerita tradisional. Pada masa lampau, dongeng diceritakan oleh misalnya orang tua kepada anaknya secara lisan dan turun-temurun. Sehingga selalu terjadi variasi penceritaan walaupun isinya kurang lebih sama. Dongeng hadir dimaksudkan untuk menyampaikan ajaran moral, konflik kepentingan antara baik dan yang buruk. Tetapi yang akhirnya menang pasti yang baik. Yuk, mari kita simak dongeng di Desa Bay. Yang saya tahu, saya juga nggak pernah meneliti secara khusus ya. Pondok ada nama-nama duku itu ada duku, pondok ada duku, bendo ada duku, karena itu kerajaan dan karena itu 5 duku ya, berarti 5 RW di sana itu. Konon baik, pondok itu di zaman Belanda itu di belakang rumah Mbah Hasan yang pada saat itu ketika saya masih kecil tuh seorang tokoh yang memang disegani tokoh disampaikan tokoh spiritual. Saya akui itu dulu saya juga muridnya beliau tokoh spiritual bisa baik yang belakangnya itu konon ketika zaman Belanda itu ada santrinya banyak ribuan bahkan karena Belanda itu nggak senang dengan perkembangan Islam pada saat itu karena berkeyakinan bahwa yang sulit untuk ditundukkan orang-orang Indonesia karena orang-orang santri itu akhirnya dibakar maka larilah santri-santri tersebut. Dan ceritanya puing-puing atau bata-bata merahnya itu masih ada. Dulu ada memang dulu ada. Ketika saya kecil sering main-main di sana dulu ada. Nah, itu yang pondok. Ada yang mengatakan pondok itu bukan pondok manusia tapi pondok makhluk halus. Nah, ini juga cerita ya. Iya. Untuk dibuktikan ya. Barangkali ya sulit ya. Untuk desa Bendo konon ada pohon yang besar rindang namanya pohon Bendo. Pohonnya namanya Bendo. Tapi persisnya di mana saya nggak tahu. Mungkin karena dulu kan begini orang-orang tempo dulu itu menyebarkan agama Islam itu kan mencari tempat-tempat misalnya pohon yang besar itu kan di bawahnya kan ada mata air jadi bisa bertahan hidup karena ada mata air. Mungkin kalau sekarang kan sumber kehidupan atau oasis ya, di pohon benda itu juga mungkin santri-santrinya penyebar Islam itu di sini kan karena ada mata air itu bisa bertahan hidup, bisa bercocok tanam dan sebagainya. Di Bendo itu. Kalau karang Dawa itu karang itu ya pepohonan, ya, tanah yang ada pohon-pohonnya banyak itu kalau nggak salah itu dinamakan karang kan. Yang karena memanjang di sepanjang jalan Cola atau Muria itu? Muria itu ya. Itu yang memanjang di sebelah utamanya di sebelah timur jalan itu. Kalau dulu nggak ada itu di sebelah barat jalan juga ada. Timur jalan itu dinamakan karang tuh. Karang itu ya sebuah perkarangan, doa itu ya panjang. Kalau kerajaan itu ada yang mengatakan kerajaan itu ya asal dari kerajaan, tempat-tempat orang para prihayi, para jabat pemerintah utama pada saat itu adalah zaman Belanda, orang-orang yang prihayi, para pegawai lah. Memang di sana kan banyak pegawai ya, maka
dinamakan kerajaan. Lalu Karangsambung ya. Iya. Mungkin karena Karangsambung itu kan desa Mbae itu kan dibelah dengan sungai besar kan, sungai Gles itu. Nah, kenapa sampai dibelah sungai kok masih termasuk wilayah Mbae? Ya disambung kan, Karangan disambung dengan Mbae. Mungkin seperti itu. Jadi disebut Karangsambung. Ya kan sambung dengan Mbae. Intinya Mbae itu sini, Mbae Pondok. Orang kerajaan, orang Bendo, orang mana tuh? Orang Karangdowo, ke Karangsambung itu ya kalau kesini ke Mbae, bukan ke Pondok. Jadi Pusatnya sini memang Pondok. Nah, memang asalnya kan dari sini kan, tadi nama Mbae. Ya. Jadi nggak terkenal ke Pondok ya, tapi ke Mbae. Kalau Dukuh itu kan masing-masing ada cerita sendiri memang. Kita mulai dari Kajan itu dulu waktu Belanda itu pusat pemerintahan desa, entah atau desa atau apa, katakan waktu Belanda itu kan berada di wilayah paling selatan yang paling dekat dengan kota. Berdekat dengan kota di samping jalan utama, jadi disebut kerajaan karena di situ pusat kerajaan. Itu tempatnya orang priayi, sehingga sampai sekarang itu dukuhnya disebut kerajaan. Dan terbukti juga sekarang pun seluruh perkantoran yang ada di Kecamatan Mbae itu ada di situ. Dari tingkat muspika itu kan, muspika kan tingkat kecamatan itu berada di situ. Jadi berderet sampai sekarang pun masih kerajaan, terbukti pusat kerajaan. Kalau boleh dikatakan kerajaan, pusat kerajaan. Yang Bendo itu pusatnya asalnya dari yang RT 1 sana, selatan Cenderawasih. Itu asalnya dari situ. Karena munculnya Bendo itu di sana itu dari Tanemak dulu. Tanemak bapak nggak pada hanya cerita Mbah Mo, ya Mas. Dulu itu ada pohon Bendo. Pohon Bendo itu pohon yang besar tinggi, dan di situ memang zaman dulu sebagai pusat sumber air, karena di bawah pohon biasa kan air hujan kan ditahan oleh akar-akar pohon itu, sehingga muncullah sumber mata air. Dan di situ ada pemandiannya, tempat mandi umum, ada pohon bendonya. Nah, setelah ada cerita itu, saya pun tidak ngerti. Saya pernah ke sana mencari pohon bendo, tapi ternyata sudah punah, sudah hancur dimakan usia. Setelah pohonnya hancur, tumbang, ya mata air beliknya itu juga hilang karena kan sudah tidak ada sumber air. Sampai sekarang pun termasuk salah satu sumber air sungai yang ada di depan Gilangan itu. Sehingga dari masa ke masa sungai itu kering, tapi sungainya kan masih walaupun kering waktu kemarau, dan kalau hujan kan muncul air dari persawahan. Yang ketiga itu ada Dukuh Pondok, karena menurut yang tahu, yang bisa meraba ilmu itu, pondok itu sampai sekarang kan ada pondok pesantren untuk bangsa yang tidak bisa kita lihat, bangsa jin. Itu ada sampai sekarang, ada pesantrennya di sekitar tempat. Jin juga nyantri gitu. Iya, jin juga nyantri. Yang jin kan sama manusia. Dalam arti dia makhluk yang taklifi. Taklifi itu ya kena hukum seperti manusia. Dia melakukan kebaikan untuk kebaikan, dia melakukan dosa untuk dosa. Dan ajaran pun sama seperti manusia, karena Nabi Muhammad itu diutus ke dunia ini kan untuk dua golongan, lisakola ini untuk manusia dan untuk jin. Dan tidak ada nabi dari jin, tidak ada. Aturan agama jin tersendiri tidak ada, sama seperti itu. Sehingga di situ dikaji di sebuah pesantren di Mbae Pondok. Ini yang ngerti terhadap itu yang memang yang punya ilmu yang mumpuni, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Nah, sekarang ada
sehingga Duko itu disebut Duko pondok karena ada pondok pesantrennya, tapi tidak bisa kita telusuri mana gedungnya, mana santrinya, apa namanya, kan tidak bisa. Nah untuk yang keempat Karang Sambung itu kan terpisah oleh Sungai Gelis. Ketika itu sudah disambungkan oleh jembatan yang dibuat oleh kolonial Belanda, akhirnya sepakatlah warga di situ untuk masuk ke Desa Baik. Jadi satu dengan Desa Baik karena lingkungannya ketika itu kan ya masih kecil, tidak seperti sekarang. Jadi satu saja Baik, Karangnya disambung jenenge Duko Karang Sambung. Yang kelima Karang Dawu di sebelah timur jalan utama. Itu dulu rumahnya itu hanya di pinggir jalan berderet ke utara, memanjang, tidak ke timur tapi memanjang. Karangnya panjang sehingga disebut Coro Jowo Karang dulu. Selesai. Kalau untuk penamaan duku-duku untuk kerajaan itu kan dulu mulai zaman Belanda itu sudah tempat pemerintahan atau sulit juga sering disebut kerajaan. Jadi penyebutan kerajaan kan gitu. Untuk RW 2 atau bendo itu karena dulu banyak pohon bendo. Jadi sekarang ya hampir sama dengan keluar atau syukur. Di bentuknya benda. Nama pohonnya benda. Kalau untuk RW 3 pondok itu kan dulu itu ada keagamaan, sekarang makamnya ada makam Syabul Gopur. Jadi kemudian itu ada pondok pesantren dinamakan Duku Pondok. Untuk RW 4 Karang Sambung karena itu dulu kan tidak masuk wilayah Desa Baik tapi bergabung menjadi wilayah Desa Baik. Jadi itu terpisah dengan Sungai Gelis. Jadi masukkan Karang Sambung. Karena nyambung dengan Desa Baik. So Karang Dawu itu ada pekarangan rumahnya jajarnya memanjang dengan jalan Tubus Solo. Karang Dawu atau pekarangan panjang kalau jalan dari sana. Terima kasih Pak Zamani atas waktunya dan ilmunya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah dongeng di Desa Baik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.